Inilah waktunya Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, saudara. Seiring dengan berjalannya waktu yang begitu cepat, apakah ini akan berpengaruh kepada kehidupan manusia? Mungkin saudara bisa memberikan jawaban dengan satu pertanyaan yang sudah saya berikan ini. Apakah berpengaruh ya dengan seiring berjalannya waktu dengan begitu cepat? Apakah ini pengaruh dengan kehidupan manusia? Ya, saudara, kalau berpengaruh kepada manusia, apa pengaruhnya? Nah, saudara yang kekasih, inilah keadaan yang Tuhan sudah berikan. Mau tidak mau kita harus menerima situasi kondisi apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus mau menerimanya. Kita tidak bisa menolak. Tidak mau Tuhan, jangan ini Tuhan, saya mau yang itu saja Tuhan. Tidak bisa. Ya, karena Tuhan kita adalah adil dan daulat. Ya, puji nama Tuhan. Kalau saya pikir, saudara, saya sebagai gembala sidang, saya mau mikir yang enak-enak, saya mau apa ya, pokoknya yang enak semuanya. Tuhan, jangan dikasih masalah gini, jangan saya dikasih berita yang seperti ini. Aduh Tuhan, saya tidak mau. Tapi nggak bisa, saudara. Ya, inilah yang harus kita terima. Sepanjang malam saya harus tidur ya saudara ya. Tapi orang bilang istilahnya tidur ayam. Ya, karena apa saudara? Jam 9 malam saya ditelepon oleh Ibu Hari. Saya kaget. Saya telepon kalau ke Ibu Hari itu susah sekali. Dan saya kalau telepon ke Ibu Hari itu harus video call. Ya, dia bisanya seperti itu. Nah, ini jam 9 malam saudara. Ketika saya mau persiapan lagi saudara, tiba-tiba ada telepon berbunyi. Ibu Hari. Waduh, saya sudah deg. Oh ya, kenapa Bu Hari? Sama tunduk. Dia video call sama tunduk. Kenapa Ibu Hari? Saya sakit, bugem. Loh, kenapa? Ini sebetulnya malam ini saya sudah harus berangkat. Berangkat kemana? Saya bilang gitu, saudara. Dan singkat cerita sudah saya share di grup ya. Saya malam tidak saya share di grup. Nanti saudara akan mungkin nanti kepikiran atau terganggu ya saudara. Jadi saya share tadi pagi. Ya, yang isinya adalah Ibu Hari harus dirujuk ke rumah sakit. Aduh, apa ya rumah sakitnya saya lupa. Pokoknya di Singosari sana, siapa yang tahu ya? Margi Pustama. Ya itu, ya. Dirujuk ke rumah sakit sana. Saya bilang, loh Bu Hari, kenapa tidak di Bangil aja? Kenapa kok di jauh sana? Di Bangil tidak ada yang bagus. Di Bangil katanya tidak ada yang bagus dokternya, dan dokternya prakteknya di sana. Jadi saya harus ke sana. Ya baiklah sudah. Ya saudara, sakitnya apa Bu Hari? Saya sakitnya kan macam-macam bugem. Ya memang sakitnya Bu Hari itu macam-macam. Dari jantung, ginjal, lambung, diabetes. Ya, yang saya tahu itu saudara, hipertensi. Nah, itu adalah penyakit yang dialami oleh Ibu Hari. Saya tanya, sekarang ini Bu Hari yang merasakan sakitnya itu apa? Kok sampai harus dirujuk ke sana? Ya, jantung saya penyempitan pembuluh darah jantung. Nah, itu. Loh, kok sampai begitu? Iya, sampai saya ngos-ngosen. Waduh, kok ngos-ngosen? Saya takut lagi kalau sudah berbicara soal napas. Ya, minggu depan saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang penyakit paru-paru yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena saya sudah berjanji saya akan melengkapinya. Ya, minggu depan saya akan sampaikan firman Tuhan itu. Ya, saudara. Tetapi Bu Hari sudah di swab, bukan swab. Bukan. PCR. Apa? PCR ya. Sudah itu negatif memang hasilnya. Negatif. Jadi itu longsrong itu karena jantung
penyempitan pembuluh darah jantung dan harus segera cepat dibawa. Pikiran Pak Harinya gimana? Pak Hari sakit, tapi si temen ini sekarang kok rasanya kayaknya Bu Harinya, saudara ya. Lalu Pak Hari bagaimana? Ya Pak Hari terpaksa harus saya boyong ke rumah anak saya yang dipanggil sini, Siska. Ya di situ. Kasihan ya saudara ya. Tadi malam mereka sudah harus berpisah. Pak Hari dibawa ke rumah anaknya yang di Siska itu, dan Ibu Hari tadi pagi jam 5 harus berangkat ke Singosari, diantarkan oleh Mega. Ya, saya juga sempat doakan ke Ibu Hari tadi pagi. Ya, saya percaya tangan Tuhan yang akan menjamah Bu Hari. Jadi kita minta dukungan doa ya saudara kepada seluruh sidang jemaat supaya kita berdoa buat Ibu Hari. Ya, sebab katanya kalau itu tidak segera mendapat perawatan dan suntikan itu bisa fatal, betul katanya saudara ya. Baik, tapi semuanya saya katakan, semua oleh kemurahan Tuhan. Tetap bersyukur ya. Saya tadi minta coba Bu Hari tertawa sedikit buat saya ya, terus Bu Hari tertawa senyum. Puji nama Tuhan ya. Saudara yang kekasih, itulah yang saya umumkan terlebih dahulu. Saudara, apa dan bagaimana pengaruh kehidupan manusia dengan waktu? Sekarang ini waktu berjalan dengan cepat, tapi apakah pengaruhnya? Bagaimana pengaruhnya dengan kehidupan manusia dengan waktu? Yang jelas saudara ya, yang jelas adalah pengaruh dengan umur, itu sudah pasti. Ya, berpengaruh kepada fisik kita, berpengaruh kepada kesehatan kita, berpengaruh kepada pekerjaan kita dan lain-lain. Itulah berjalan dengan seiring waktu yang sangat cepat itu. Sangat berpengaruh dengan kehidupan manusia. Ya, puji nama Tuhan saudaraku, tema firman Tuhan pagi hari ini yang sudah saya share yaitu saudara, bagaimana hari esok kita. Hari esok itu bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan, ya, itu hari esok. Nah, sekarang bagaimana hari esok kita? Kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat 1 dan 2. Mari kita akan membacanya. Amsal pasal 27 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan dengan perlahan, dengan penekanan kata supaya saudara dapat mengerti ya. Baik, saya akan bacakan buat saudara. Sudah ya, saudara dapat melihat di layar LCD. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Hari itu tuh hari esok ya. Ayat yang kedua, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak terkenal dan bukan bibirmu sendiri. Setuju saudara dengan ayat ini? Amin ya. Puji nama Tuhan. Ya itulah. Jadi janganlah memuji diri karena esok hari, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Saudara, sebelumnya saya akan mencuplik sebuah kata-kata bijak. Ya, mungkin saudara sudah tahu ini kata-kata bijak yang sering mungkin saudara dengar. Demikian kata-kata bijak itu. Hari kemarin itu menjadi pembelajaran. Hari kemarin itu menjadi satu pengalaman. Tapi hari esok adalah pengharapan. Terus bagaimana dengan hari ini? Ya, kalau hari kemarin untuk pembelajaran, hari esok untuk pengharapan, menjadi pengharapan kita. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini adalah anugerah Tuhan. Hari ini adalah kasih Tuhan. Ya, saudara, hari ini harus lebih baik dari hari esok, belum tahu kok saudara. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya toh? Ya, hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Terus hari esok
ya saudara, puji nama Tuhan. Tetapi yang pasti hari ini adalah anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati. Bukan hari esok saudara ya, hari ini. Jadi kalau hari ini saudara ada, seperti mana saudara ada, ini adalah anugerah Tuhan. Kalau bukan kasih Tuhan, kalau bukan kemurahan Tuhan, mungkin saudara tidak duduk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya, itu ya saudara ya. Jadi hari ini adalah anugerah Tuhan. Seperti ada pujian kalau tidak salah, karena anugerahmu buat hidupku, sekarang ku kan memujimu selamanya. Ya, jadi karena anugerah kita hidup sampai sekarang. Karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, Amsal 27 ayat yang 1 dan 2 mengingatkan bahwa hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Siapa yang tahu? Siapa di sini yang tahu? Ya, hanya Tuhan yang tahu akan kehidupan kita. Kita tidak tahu saudara ya. Apakah peramal tahu akan hari esok kita? Peramal? Iya, mungkin bisa saudara. Tetapi apakah itu ujung-ujungnya benar? Tidak. Saudara, ada banyak peramal-peramal ya, yang sudah mendahului kita juga saudara, meramal ini, meramal itu. Saya pun juga saudara pernah diramal saudara. Tetapi ya, saya tidak percaya dengan itu. Saya katakan bahwa saya hidup di dalam Tuhan. Dan itulah nasib takdir hidup saya ada di tangan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudaraku. Ya, ingat, sekalipun kita tidak tahu, kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Jelas kita tidak mengerti. Saya tidak tahu minggu depan akan apa, terjadi apa dalam hidup kita. Bulan depan, tahun depan, saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi saudara, yang harus kita yakin, ya, ending hari esok kita adalah pengharapan. Itu menjadi keyakinan kita, ya, di dalam Tuhan. Dengan keyakinan kita, ending hari esok kita adalah pengharapan. Apa pengharapannya? Pengharapannya adalah kehidupan yang kekal. Setelah kita mati nanti, saudara, kita semua nanti akan mati. Ya, setelah itu kita tidak akan binasa, masuk di dalam kebinasaan, tetapi kita akan masuk di dalam satu kehidupan yang kekal. Kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Ya, saudara, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, ada di dalam kekekalan. Ya, puji nama Tuhan. Ya, di dalam ayatnya yang kedua kemudian dikatakan, mengingatkan jangan memuji diri. Ayat yang kedua, tolong slide-nya. Ayat yang kedua, jangan memuji diri kita karena esok hari. Atau jangan kita memuji diri kita dengan mulut kita sendiri. Kira-kira bagaimana ya saudara ya? Kalau saya boleh mengaplikasikannya gitu saudara, apa ya kira-kira bagaimana ya memuji diri kita karena esok hari, terus kemudian kita memuji diri kita itu karena dengan mulut kita sendiri yang ngomong. Apa ya saudara? Misalnya begini ya mungkin saudara, oh saya ini loh sehat, oh saya ini tidak mungkin saya mengalami ini itu. Nah gitu saudara ya, saya ini loh kaya raya, tidak mungkin saya seperti ini itu, kejadian ini itu. Ya, kita memuji diri kita sendiri dengan mulut kita sendiri. Ya saudara, firman Tuhan katakan, biarlah orang lain yang akan memuji diri kita. Biarlah orang lain yang menilai tentang pribadi kita. Terlebih biarlah Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang akan menilai pribadi kita. Kita tidak bisa menilai pribadi kita sendiri. Tidak bisa. Orang lainlah
yang akan menilai kita. Dan terlebih daripada itu, Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang akan menilai. Saudara, ada sebagian orang memang yang berandai-andai, menghayal, gitu ya saudara ya, menghayal untuk hari esok. Ya, wah, untuk masa depan saya, bla 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 bla. Wah, untuk hari-hari yang akan datang, nanti saya akan begini dan begitu, saudara ya. Nah, saudara, kita menghayal, ya, kita berandai-andai. Saya mau tanya kepada saudara, apakah kita boleh tidak merencanakan sesuatu, memplanning sesuatu untuk hari esok, untuk masa depan? Saya nanti setelah SMP saya akan masuk SMA, setelah masuk SMA saya akan kuliah, setelah kuliah nanti saya akan begini dan begitu, setelah itu saya akan menikah. Boleh nggak saudara kita memplanning seperti itu? Boleh? Boleh saudara, silahkan. Tetapi kita harus ingat juga akan keterbatasan kita, akan siapa kita ini saudara ya. Jawabannya adalah oke, boleh. Apa dasarnya? Apa hakikatnya? Inilah yang harus kita mengerti. Harus kita mengerti. Tidak boleh dilawan. Boleh saudara memplanning segala sesuatunya dalam usaha, pekerjaan, bisnis, sekolah, rumah tangga. Silakan saudara memplanning, ya. Kemudian kita bawa dalam doa. Tetapi saudara, dasarnya apa? Hakikatnya apa? Tetap bersumber kepada firman Tuhan. Jawabannya mari kita akan melihat Amsal 19 ayat yang ke-21. Inilah jawabannya. Boleh manusia merencanakan sesuatu. Boleh, ya, boleh. Tetapi sekarang saudara, apa jawabannya dan apa hakikatnya? Sama seperti kita boleh tidak minta apa-apa kepada Tuhan? Boleh. Tuhan, saya minta uang, Tuhan saya minta rumah, saya minta mobil. Boleh tidak? Boleh, mintalah. Ya, namun segala sesuatunya Tuhan akan memenuhi sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kerelaan hati Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Ya, haleluya. Apa jawabannya? Amsal 19 ayat yang ke-21. Ya. Amsal 19 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati siapa? Di hati manusia. Siapa manusia itu? Saudara dan saya. Tetapi apa saudara? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini saudara. Boleh saudara. Tetapi ingat, keputusan ada di tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Rancangan di hati manusia, it's okay. Konsekuensinya, keputusannya ada di tangan Tuhan. Terlaksana atau tidaknya itu adalah keputusan Tuhan. Kemudian kalau tidak terlaksana, apakah kita mau marah sama Tuhan? Bisakah kita melawan Tuhan? Bisakah kita ngambul purik sama Tuhan? Bisa. Ada manusia yang seperti itu. Tetapi bukan itu profil kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tidak seperti itu. Kita harus mau menerima apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan sesuatu kepada kita. Tidak pernah salah. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Firman Tuhan mengingatkan, kalau saya baca di dalam Alkitab yang lain, mungkin saudara punya di rumah, Alkitab BS, Bahasa Indonesia Sehari-hari. Saya kalau persiapan selalu saya perbandingkan.
oh di firman Tuhan ini berkata seperti ini, firman Tuhan itu seperti itu. Nah saudara, kalau di bahasa Indonesia sehari-hari apa yang dikatakan? Waduh, lebih apa ya? Lebih. Waduh, pokoknya apa ya? Katakan jangan memuji diri itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan jangan membual, ya. Jangan membual. Saudara, mengapa? Jawaban harus sesuai dengan standar firman Tuhan, ya. Kita tidak akan pernah tahu masa yang akan datang. Jadi kita tidak boleh membual. Apa yang membual itu ya? Perjalanan hidup kita ini bagaimana lika-likunya kita tidak tahu. Makanya jangan membual, saudara. Aduh, saya kok ya coba-coba mengambil kamus bahasa Indonesia. Membual itu apa, saudara? Kalau bahasa Jawa mungkin saya bisa mengerti. Saudara tahu kira-kira bisa bantu saya? Membual itu apa? Betul. Karena saya juga mau ngomong gitu, tapi kok rasanya kok kayak nemen ya saudara ya. Saya coba lihat kamus, menghayal, membual, tapi bahasa Jawa ini yang ya kasar ya saudara. Apa saudara tadi bilang? Gedablus. Nah, iya saudara, gedablus. Ya saudara, bagaimana sekarang saudara? Yang seharusnya kita menyikapi ketidaktahuan kita. Yang kita kan tidak tahu. Sekarang bagaimana kita menyikapinya? Ya, jangan gedablus ya saudara ya. Jangan. Ya, tapi bagaimana sekarang kita menyikapi ketidaktahuan kita? Ya, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, kalau kita tidak tahu, ya wes, jangan membual, jangan gedablus, ya, menghayal, ya, jangan kita menghayal di luar jangkauan pemikiran kita. Jangan kita menghayal di luar kehendak Tuhan. Haleluya. Mengapa saudara? Firman Allah menasehati kita demikian. Sebab kalau ini kita teruskan, kalau ini kita suka gedablus, menghayal, saudara, apa? Tanpa sadar, ya, kita itu sudah sombong. Ya, kita sudah menyombongkan diri. Kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan manusia. Itu kesombongan. Nah, saya kok langsung terinspirasi ya saudara ya. Saya memang gemar buka HP. Saya membaca hal-hal yang penting saudara ya. Yang penting bukan yang TikTok, apa-apa. Wah, saya udah ya. Ya, saya baca yang penting-penting. Mungkin saudara juga baca sama seperti saya. Saya terinspirasi begini saudara. Kita tidak boleh gedablus, ya. Kita tidak boleh menghayal, tidak boleh menghayal di luar kehendak Tuhan. Sebab kalau kita terus menghayal seperti itu, kita nanti akan jatuh di dalam kesombongan kita. Saudara, beberapa hari ini saudara mungkin membaca ada seorang yang bernama siapa? Deddy Corbuzier. Tahu ya saudara? Saudara kenal enggak sama Deddy Corbuzier? Coba buat saya tanya, buat kenal enggak sama Deddy Corbuzier? Tahu? Kenapa aku enggak kenal? Harus kenal, ya? Harus kenal. Ya, saya kepingin kenal saudara. Saya kepingin kenal supaya saya akan doakan. Ya, saya yakin dan percaya nanti dia akan memberkati kita. Kalau dia memberkati saya, tentunya saudara, dia juga akan memberkati GBI Serpong gitu. Tapi saya tidak kenal masih kan ya. Puji nama Tuhan. Nah saudara, seorang Deddy Corbuzier itu apa? Artis atau apa dia? Mungkin ya, seorang entertainment ya. Ya, seorang entertainment. Tapi kenyataannya dia akhirnya terpapar kena COVID-19. Betul? Betul ya. Singkat ceritanya, dia sangat kritis. Ya. Padahal dia bilang, saya sudah prokes ketat. Saya sudah berolahraga.
yang kena COVID. Nah, kenapa saya kok kena COVID? Akhirnya dia menjadi kecewa, saudara. Betul ya, saya mengikuti. Dia kecewa karena dia terpapar dengan COVID. Padahal dia sudah berusaha dengan prokes yang ketat, kok bisa kena COVID? Nah, saudara, singkat cerita lagi, secara medis sebetulnya dia itu meninggal, mati, meninggal, ya. Karena apa, saudara? Paru-parunya sudah rusak. Paru-parunya sudah rusak, tetapi saturasi oksigennya masih normal. Kalau tidak salah 98 atau 99. Loh, kok aneh ya? Saturasi masih baik, normal. Tapi secara medis, ronsen apa segala, sudah rusak paru-parunya. Saudara, terus kemudian bagaimana dengan dokter? Dokternya sempat bingung. Dokter siapa itu ya? Gunawan. Yang menangani itu siapa El? Gunawan. Dokter Gunawan, ya, dokter Gunawan yang memeriksanya. Ya, akhirnya dokter ini berusaha bagaimana caranya. Kok rasanya aneh gitu ya? Nah, imunnya juga kuat, tetapi katanya apa? Imun yang terlalu tinggi katanya. Apa tidak tahu, tidak ngerti saya ya. Nah, tapi akhirnya dokter Gunawan berusaha semaksimal mungkin dia bekerja untuk Deddy Corbuzier, ya. Akhirnya dia melewati masa kritisnya. Dia sempat kecewa, saudara, dengan dirinya sendiri. Ya, berarti itu kan protes dengan Tuhan. Kenapa saya kok bisa kena COVID ini loh? Ya, saudara, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya kan, ya saudara. Akhirnya saudara, dia bisa melewati masa kritisnya. Ya, tentunya saudara, kalau kita sudah berbicara demikian, memang Allah yang memegang takdir hidup kita. Ya, ada juga satu kesaksian yang orang siapa kapan hari itu, yang paru-parunya sudah putih semua. Wis pokoknya divonis oleh dokter mati orang ini. Tapi tidak mati-mati. Nah, itu bagaimana saudara? Dan itulah keajaiban Tuhan, saudara. Nah, saudara, dengan kejadian yang dialami oleh Deddy Corbuzier ini, saudara, disinilah Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Siapa Deddy Corbuzier itu? Tetapi Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasanya, ya, supaya dokter semua bisa melihat, ya, akan kebesaran keajaiban Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Allah berkuasa melakukan segala perkara. Ya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Ya, bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup kita, siapapun orang itu. Orang yang berada di istana, orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang jembel, yang hidup di bawah kolong jembatan, Tuhan berdaulat penuh atas hidup seseorang. Bahwa Tuhanlah yang memegang takdir atas kehidupan kita, atas masa depan kita. Sekalipun sudah divonis ini pasti mati, tetapi inilah kuasa Tuhan bekerja. Supaya apa, saudara? Supaya mereka melihat, saudara, Deddy Corbuzier yang menyatakan, tidak mungkin saya kena COVID, tidak mungkin saya kena COVID karena saya begini, karena saya begitu, saya begini dan begitu. Tetapi akhirnya, saudara, kenyataannya seperti itu. Saudara, Tuhan memakai dokter Gunawan dengan hikmat yang dari Tuhan, ya saudara. Dan apa memang saudara? Ya, kita melihat semua. Jadi dokter Gunawan dapat apa, saudara? Dapat uang, ya, sebanyak itu, dan mobil kalau tidak salah. Dan itu sebagai terima kasihnya. Namun saudara, kadang-kadang saya berpikir, wah, Deddy Corbuzier ini harus berterima kasih kepada Tuhan loh. Dia mendapatkan nyawa yang baru, ya. Yang mungkin dia sudah melakukan itu, ya saudara, ya. Baik saudaraku. Jadi kita tidak bisa mengatai diri kita, saya seperti ini, saya tidak mungkin seperti ini, saya begitu, saya begini. Tidak bisa. Karena semua hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan.
Siapakah manusia? Tidak ada yang dapat dibanggakan. Tidak ada sampai di mana kehebatan kita manusia, sampai di mana sih kekuatan kita manusia. Sekalipun Deddy Corbuzier berkata, saya sudah minum vitamin, saya sudah prokes ketat, saya sudah begini dan begitu. Apa sih manusia? Apa yang dapat dibanggakan? Saudara yang terkasih, mari kita akan melihat siapakah manusia. Siapakah manusia? Kalau kita berbicara manusia, itu adalah saudara dan saya. Siapakah kita? Mari kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dan 18. Itulah jawabannya. Siapakah saudara dan saya? 2 Korintus 10 ayat yang ke-17 dan yang ke-18. Ya, saya tidak punya alat yang kayak Elisa itu, yang pakai lampu gitu, enak ya saudara ya. Saya bacanya juga dengan mata yang seperti ini. Ya, puji Tuhan, nanti saya akan diberkati juga punya lampu yang set gini. Ya, baik, sudah. 2 Korintus 10 ayat yang ke-17 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Nah, saudara mungkin agak bingung ya bacanya ini. Saya akan memperjelaskan dengan cara yang sangat sederhana, saudara. Jadi saudara, ayat yang ke-17 dulu. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Artinya saudara, kalau kita berhasil, banggalah di dalam Tuhan. Silakan saudara bangga, ya, karena kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kalau saudara berhasil apa saja di dalam usaha, pekerjaan, pendidikan, apapun rumah tangga saudara, saudara berhasil, banggalah, bermegahlah, katakanlah ya, banggalah di dalam Tuhan. Kalau kita kaya, Tuhan mengizinkan kita kaya, mempunyai segala harta, banggalah di dalam Tuhan. Jangan bangga di dalam Tuhan. Wow, ini loh, rumahku piro, susun piro, mobilku ada berapa, waduh, orang yang di rumahku ada berapa. Saudara, bukan yang seperti itu saudara. Jadi kalau kita kaya, mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Banggalah di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada saudara. Ya, banggalah. Kalau kita sukses dalam segala hal, banggalah juga di dalam Tuhan. Ya, kalau kita sehat, banggalah di dalam Tuhan. Kalau kita kuat, banggalah di dalam Tuhan. Kemudian saudara, ayat yang ke-18 mengingatkan kepada kita, ini merupakan lampu merah. Hati-hati untuk semua sidang jemaat, hamba Tuhan, pendeta-pendeta gede, semuanya ini diberlakukan untuk kita semuanya. Apa yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-18? Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Artinya saudara, orang yang tahan uji, tahan bantingan, tahan uji, itu orang yang tahan uji bukan orang yang memuji diri. Ya, jadi orang yang suka memuji diri, oh aku ini, sombong. Ya, orang itu tidak akan tahan uji. Tetapi orang yang tahan uji, orang yang tahan gantingan, itu adalah orang-orang yang dipuji oleh Tuhan. Jadi kesimpulannya seperti ini saudara. Orang-orang yang dipuji oleh Tuhan, siapa itu? Si A, si B, si C, si D.
Orang-orang yang dipuji oleh Tuhan karena kesetiaannya, karena ketaatannya, karena sifat karakternya, itu adalah dipuji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, orang yang dipuji oleh Tuhan, itulah yang tahan uji, itulah yang tahan bantingan. Kenapa saudara kok tahan bantingan, kok tahan uji? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, haleluya. Karena apa? Orang yang dipuji oleh Tuhan karena dia memiliki kerendahan hati. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kesimpulannya saudara, kalau kita berhasil, kalau kita sukses, kalau kita kaya, kalau kita sehat, kalau kita kuat, semua adalah karena kemurahan Tuhan. Semua adalah karena kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita dipuji oleh Tuhan. Kita diginikan. Kita dikasih jempol sama Tuhan. Ya, tetapi orang yang sombong Tuhan akan ginikan. Lihat ya, karena kameramen terlihat pada gaya saya seperti ini. Jadi orang yang dipuji Tuhan, Tuhan akan memberikan jempol. Dan itulah orang-orang yang tahan uji. Kenapa tahan uji? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan, apa yang Tuhan atur dalam hidup kita, hari esok kita, semuanya Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semuanya baik apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Masa depan yang penuh harapan. Mulai dari atas. Dari semula dapat berkarya, hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
Kami bersyukur bahwa firman pagi hari ini ya Tuhan mengingatkan kami adalah debu, kami adalah manusia yang lemah. Lalu firman pagi hari mengajar banyak hal tentang kehidupan ini Tuhan. Bahwa di atas segala-galanya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami melihat Engkau lebih besar, lebih utama dalam segala hal dalam kehidupan ini. Supaya kami jangan mengandalkan kekuatan kami, bahwa hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Hari esok ada di dalam tangan, dalam rencana Tuhan. Untuk itulah Tuhan, biar segalanya kami memikirkan, kami melakukannya, kami mengerjakannya atas kehendak Tuhan bagi kami, bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi firman Tuhan berkata oleh karena roh Tuhan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami Tuhan seperti Ayub, Engkau memuji orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Engkau. Engkau memuji mereka, Engkau memberikan, jadikan mereka seperti emas yang dimurnikan, sehingga mereka taat. Jadikanlah kami Tuhan jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh, segala sesuatu yang ada dalam hidup kami adalah berkat Tuhan, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami jika kami sombong, ampunilah kami kalau kami mengandalkan kekuatan kami, ampunilah kami ketika kami mengandalkan segala sesuatu yang ada bagi kami. Semua kami menyadari Tuhan pemberian Tuhan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu gembala pertama kasih dan kami Tuhan hikmat dan kesehatan untuk mengembalakan jemaat Tuhan tempat ini. Dan kami sedang jemaat Tuhan berterima kasih buat firman-Mu. Berterima kasih, mengucap syukur, meneguh mengingatkan kami. Terima kasih, jadikanlah firman ini Tuhan menjadi rema, sehingga menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi kami, bagi keluarga kami, gereja Tuhan lingkungan di mana Tuhan mengutus kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji dan syukur kami kemuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, persembahan pertama dan kedua.